Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Alfian ingin mensimulasikan bagaimana merakit komputer. Di sini saya menggunakan simulator Cisco IT Essential Virtual Desktop. Di sini sudah terlihat power supply, bagian power supply beserta casing. Casing ini sebagai pelindung dari benturan, dari air, juga dari debu. Karena air itu bahaya untuk komputer. Air itu kalau masuk ke komponen elektrikal bisa menyebabkan konsleting. Selanjutnya debu. Debu itu kalau menumpuk dan terlalu lama itu akan mempengaruhi kinerja komputer. Jadi komputer itu kalau ada debu yang menumpuk itu akan lebih cepat panas. Ya, semua komponen elektrik akan lebih cepat panas kalau ada debu. Selanjutnya power supply ini adalah suplai listrik utama dari stop kontak listrik ya. Itu dia akan menyuplai ke bagian-bagian komponen lain, terutama motherboard nanti. Nah, di sini power supply sudah terpasang di dalam casingnya. Selanjutnya adalah bagian dari motherboard. Di sini ada RAM, ada dua RAM. Di sini ada CPU. CPU ini ada heatsinknya. Coba buka dulu. Nah, ini kalau dibuka adalah tempat untuk menyimpan atau menaruh dari CPU atau prosesor utama ya. Di sini kita taruh CPU-nya, lalu dikunci. Selanjutnya diberi thermal pasta atau kompon untuk fungsinya sebagai cairan pendingin supaya prosesor ini tidak cepat panas. Selanjutnya heatsink dipasang di sini. Nah, heatsink ini dia sebagai pendingin, tapi bedanya kalau untuk pasta tadi bentuknya cairan, dia tetap di sana. Sedangkan heatsink ini dia komponen seperti logam ya yang menyerap panas. Lalu kipas ini akan membuang panas yang ada di prosesor. Jadi memang keduanya sebagai pendingin. Kalau heatsinknya sudah diletakkan di tempat kakinya masing-masing ada empat, dikencangkan. Selanjutnya kabel power untuk kipasnya dipasang. Oke, kalau sudah di sini ada uh, slot RAM ya. Di sini ada biru dan hitam. Nah, kita salah satu aja. Kalau mau pasang dua RAM, kalau mau pasang di biru, di biru. Kalau mau pasang yang di hitam. Karena kalau nanti terlalu berdempetan, nah, untuk beberapa jenis motherboard itu nggak akan bisa membaca RAM tersebut ya. RAM ini juga sebagai memori utama ya. Yang kadang disebut memori, ya itu adalah RAM sendiri. Itu Random Access Memory untuk membantu memori membaca ke prosesor. Nah, ini dipasang, jangan lupa dikunci ya, kiri kanan. Ini juga RAM kedua dipasang. Oke, prosesor sudah beserta pendinginnya, RAM juga sudah. Selanjutnya kita ke daftar card. Kita coba lepaskan dulu. Ada apa aja di sini? Ini ada NIC. Ini adalah
untuk network ya sebenarnya, network card. Nah, di sini network cardnya kita pasang ya. Dia itu ada soket untuk ke jaringan LAN ya, kabel LAN. Selanjutnya adalah wireless. Nah, ini adapter wireless. Untuk beberapa komputer yang baru, apalagi laptop sekarang, sudah terinstal langsung ya di motherboard. Nah, kalau untuk dulu, itu ada soket tersendiri untuk eh, wireless cardnya berbeda. Nanti wirelessnya akan dipasang di luar. Kita akan selanjutnya aja. Nah, di sini ada VGA ya, video adapter untuk menampilkan grafik ya. Nanti akan terhubung ke monitor. Oke, selanjutnya internal drive. Nah, ini masih model untuk pakai hard disk ya. Masih banyak komputer sekarang pakai hard disk, apalagi untuk sekedar komputer kantoran nggak masalah. Cuma untuk membaca lebih cepat, untuk saat ini sudah banyak teknologi SSD ya, sudah harganya murah, baik itu masih modelnya SATA ataupun sudah yang terbaru, sudah M2 atau lebih maju lagi. Ini pakai hard disk ya, sebagai penyimpanan ya, bukan memori tapi sebagai penyimpanan utama. Untuk sekarang OS atau open operating system itu ada di hard disk menggunakan magnetic drive. Di sini ada drive untuk eksternal, itu ada DVD atau CD-ROM, juga ada floppy. Dulu floppy atau disket ini OS-nya, operating systemnya ada di floppy ini dipasangnya ya. Kalau sekarang hampir sudah tidak ditemukan lagi untuk komputer terbaru floppy disk itu. Kalau untuk CD, untuk membaca CD, sekarang mungkin masih ada beberapa, bahkan sudah biasanya defaultnya untuk komputer terbaru tidak ada untuk CD atau DVD ROM ini. Jadi pakai eksternal USB sekarang sudah ada. Nah, ini untuk kabel ya. Ini kabel untuk kipas atau fan utama dari casing. Nah, ini kabel untuk pasang kabel SATA ya. Itu untuk transfer data dari hard disk. Nah, ini terlihat bentuknya seperti L ya. Itu dimasukkan. Jadi kalau terbalik nggak akan bisa masuk. Nah, selanjutnya hard disk ini membutuhkan power ya. Selain kabel SATA, dia butuh kabel power. Nah, ini kabel power ke motherboard. Nah, ini juga bisa terlihat bentuknya ya. Ada yang agak bulat bagian atasnya, itu harus dimasukkan sesuai. Nggak bisa terbalik. Nah, ini ada yang bentuknya agak bulat, satu sisinya ada yang kotak. Ini kita sesuaikan, baru kita masukkan. Selanjutnya, ini kabel untuk power CD atau DVD ROM-nya.
Kalau sudah semua kabelnya, ini floppy. Oh, ini ke CD-ROM-nya. Untuk beberapa kabel itu sebenarnya udah ada jumper ya. Kadang ada untuk dua, satu ke floppy. Ya. Nah, sini powernya bisa ke yang dari CD atau DVD-ROM bisa ke floppy. Nah, karena floppy memang jarang dipakai untuk saat ini, bahkan memang drive-nya sendiri sudah sulit ditemukan untuk komputer yang terbaru. Jadi kalau bagian dalam sudah terkoneksi semua kabelnya, tinggal kabel di bagian luar. Nah, ini yang hitam ya. Ini kabel power. Oke. Kita- Nah, ini kalau saya sendiri menyarankan kalau untuk kabel itu power itu bisa mungkin paling belakang karena nanti khawatir akan ada strom. Jadi kita bisa bisa potensi strom di situ. Untuk monitor juga biasanya di monitor sendiri ada powernya. Kalau bisa jangan langsung dikonekkan ke listrik. Ini kabel untuk uh, monitor ya. Ini yang model lama, masih belum VGA, apalagi HDMI. Monitor sudah. Selanjutnya keyboard. Ini masih yang lama untuk keyboard sekarang memang sudah kebanyakan menggunakan USB. Lebih generik. Keyboard mouse sekarang biasanya sudah menggunakan USB. Ini USB untuk menghubung biasanya untuk data ya. Data bisa printer sekarang ya, atau yang lainnya seperti mouse, keyboard ataupun perangkat lainnya yang general digunakan USB. Nah, di sini Ethernet atau LAN ya, kabel LAN kalau tidak menggunakan wireless. Enaknya untuk kabel ini sudah dipermudah ya, jadi tidak mungkin terbalik ya. Bahkan USB nggak mungkin kebalik. Ini meskipun bulat untuk kabel mouse dan keyboard itu nggak mungkin kebalik juga. Nah, untuk monitor pun yang model ini ataupun VGA ataupun HDMI itu juga sudah dirancang supaya tidak terbalik. Selanjutnya wireless ya. Sini menggunakan antena ya. Kalau sekarang mungkin sudah USB dongle ya kalau memang komputernya belum ada wirelessnya. Nah, terakhir konekkan ke power listrik. Di sini harus hati-hati karena di sini ada sumber listrik utama dari rumah ya, rumah atau kantor atau tempat kerja ya. Itu lumayan kalau tidak hati-hati bahaya, resiko untuk tersetrum. Oke, itu kalau sudah selesai tinggal diinstal operating sistemnya. Yang umum kita gunakan biasanya Windows, bisa juga Linux ya, atau kalau menggunakan komputer Mac bisa Apple ya biasanya operating systemnya. Itu aja untuk merakit komputer ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas
Apabila masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.